Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perubahan Tutupan Lahan Repong Damar dengan Penginderaan Jauh di Pesisir Barat Lampung. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing satu saya, yaitu Dr. Arif Darmawan MSI, dan dosen pembimbing dua saya belum ada, dan penguji saya juga belum ditentukan. Kita lanjut di poin latar belakang, yang dimana Provinsi Lampung memiliki hutan buatan bernama Repong Damar, juga dikenal sebagai wilayah penyangga atau pembantu dalam menjaga kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk mendukung konservasi keanekaragaman Indonesia. Seperti yang kita tahu, Repong Damar itu tanaman khas atau tanaman asli dari Sumatera. Apa yang terkenal di Lampung juga itu namanya damar mata kucing, dan bahasa ilmiahnya itu adalah Sorea javanica. Dan tanaman repong damar sendiri ini memiliki peran untuk menjaga keanekaragaman hayati di ekosistem sekitar lingkungan repong damar tersebut. Lalu pertanian repong damar di wilayah Kabupaten Pesisir Barat Lampung telah dilaksanakan secara turun-temurun menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat lokal, yang dimana masyarakat di pesisir barat Lampung itu, yang lebih tepatnya di Krui, memanfaatkan repong damar secara turun-temurun. Jadi masyarakat tersebut mendapatkan hasil perekonomiannya dari memanfaatkan pohon repong damar tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana membedakan antara tutupan repong damar dari hutan di sekitarnya. Yang seperti kita tahu itu, jika menggunakan metode penginderaan jauh atau kita analisis dengan citra satelit, itu tutupan repong damar dan hutan alam itu hampir sama. Mungkin perbedaannya itu adalah renggang antar tajuknya atau dari warna vegetasinya itu. Jadi di sini penelitian saya itu juga ingin melakukan citra mana yang cocok untuk membedakan mana itu repong damar dan hutan alam di sekitarnya. Lalu yang kedua, bagaimana perubahan tutupan repong damar terjadi dalam rentang waktu tertentu di wilayah pesisir barat. Nah, untuk permasalahan kedua, di situ saya mencari dari artikel sebelumnya, yang dimana tutupan lahan repong damar itu mengalami penurunan luasan daerahnya, dikarenakan masyarakat sekitar memanfaatkan repong damar bukan hanya getah saja, melainkan dengan kayunya juga. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu menganalisis teknik deteksi yang dapat membedakan antara tutupan repong damar dan hutan alam di sekitarnya. Ya, seperti saya yang jelaskan sebelumnya. Di sini untuk metode deteksi yang saya gunakan itu, saya menggunakan citra Sentinel-2 dengan beberapa metode, nanti ada di kerangka pemikiran. Lalu yang kedua, menganalisis perubahan dalam tutupan repong damar di wilayah pesisir barat Lampung. Nah, untuk perubahan tutupan lahan ini saya melakukan di rentang tahun antara 10 sampai 15 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai teknik deteksi vegetasi pada lahan agroforestry. Nah, untuk kenapa di sini lahan agroforestry saya masukkan, karena repong damar itu termasuk lahan agroforestry, dan pemanfaatan repong damar itu merupakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Lalu yang kedua, dapat membantu dalam memantau wilayah, khususnya pengelolaan wilayah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, untuk dengan metode penginderaan jauh ini kita dapat
memantau luasan Repong Damar secara keseluruhan, yang dimana tidak usah langsung ke lapangan, tidak usah langsung survei ke titik-titik yang ingin di ingin dipantau. Kita bisa memantaunya lewat citra satelit itu. Oke, selanjutnya itu kerangka pemikiran, yang dimana yang pertama itu ada pesisir barat. Lalu yang diteliti itu pesisir barat, yaitu Repong Damar. Dengan metode penelitiannya itu saya menggunakan metode penghitungan jauh, yaitu OOC dan indeks vegetasi. OOC ini untuk menilai untuk membedakan mana hutan alam dan Repong Damar. Saya saya me, saya membuat metode OOC ini, bukan membuat ya. Saya memilih metode OOC ini karena dari penelitian-penelitian sebelumnya, metode ini dapat mengetahui beda dari hutan alam, agroforestry, dan lahan lainnya. Dan indeks vegetasi ini saya ambil untuk mengetahui luasan dan pengaruh Repong Damar di pesisir barat Lampung itu. Dan untuk citra satelit ini saya menggunakan pada tahun 2000, mungkin di sini belum saya ganti ya, mohon maaf. Di sini masih tahun 2020, 21, 22, dan 23. Dan citra satelit ini saya menggunakan citra Sentinel-2. Dan dari citra satelit ini didapatkan juga peta perubahan tutupan lahan. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya dilakukan di pesisir barat Lampung. Untuk waktu belum ditentukan karena belum tahu untuk turun ke lapangannya untuk mengolah datanya itu, jadinya belum saya cantumkan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah GPS untuk menitik jika saya melakukan survei lapangan, kamera untuk dokumentasi saya, laptop itu untuk menyimpan data dan mengolah data yang saya hasilkan. Dan di sini saya juga dibantu oleh software yaitu ArcGIS, Word, dan Microsoft SQL. ArcGIS ini saya gunakan untuk mengolah data tutupan lahan saya. Word ini untuk mengolah hasil data dari ArcGIS tersebut saya deskripsikan, dan Excel ini diolah untuk melakukan indeks vegetasi pada lahan Repong Damar tersebut. Lalu yang bahan berikutnya itu ada citra Landsat 2 yang digunakan untuk mengetahui luasan tutupan lahan Repong Damar. Oke, lanjut kita ke teknik analisis data. Teknik data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik analisis citra, analisis spasial, dan analisis deskriptif. Analisis citra ini saya gunakan untuk jika saya mengolah data citra satelit Sentinel itu, saya mengolahnya memotong luasan Repong Damar saja, dan itu saya analisis dari tahun ke tahun. Untuk spasial ini sama juga, tapi dia itu lebih ke pengolahan data menjadikan peta, dan analisis deskriptif itu untuk menjadikan laporan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.